kita jumpa lagi di podcast Like Academy Indonesia. Nah, saya dengan Femi dan Rika akan membawakan satu materi yang keren banget hari ini, ya. Kita akan bahas how Indonesian are you? Gitu. Ya, seberapa Indonesiakah kamu? Ya, betul. Juga, ya, apa yang membuat kamu tuh jadi kayak yakin gitu bahwa gue tuh orang Indonesia banget gitu. Nggak mungkin orang, maksudnya akan kelihatan. Mungkin kalau kita ke luar negeri atau kemana tuh ada aja kebiasaan yang mungkin masih dibawa-bawa dari sini atau kelihatan bahwa itu memang orang Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita bahas ini nih kan mungkin ada yang membahas bahwa gua tuh Indonesia banget, dari bahasa Indonesia itu udah pasti jelas ya. Jadi jangan ngomong kita ke bahasa, tapi mungkin yang lain, mungkin bahasa daerah. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang membuat kita yakin bahwa kita tuh orang Indonesia banget ya? Mungkin sambil yang lagi denger ikut memikirkan, oh ya, apa ya? Nah, mungkin Rika mau berbagi. Apa yang buat diri Rika bahwa Rika bangga menyatakan gue tuh orang Indonesia banget gitu. Karena gue bisa apa? Bisa apa aja tuh? Sama gini, Fem, aku tuh kalau makan, nih soal makan nih yang paling simpel nih. Harus pedas. Oh, harus pedas. Satu. Dan harus ada kecap manis minimal. Jadi kalau aku pergi nih, mana-mana nih, harus kalau minimal nanti nyari kecap manis atau cabai, sambal. Itu harus. Kalau ke negeri kemana, mesti 3 itu nggak boleh pisah gitu. Harus ada sambal, harus ada manis. Harus ada kecap manis. Bagiku itu Indonesia banget. Dan bagiku itu Indonesia banget. Terus apa? Kalau makanan berarti ya? Makanan. Terus apa kalau lagi? Apa ya? Kalau kerupuk nggak ya kerupuknya? Kerupuk ya, ada juga kerupuk. Itu harus ada lah ya di rumah juga. Yang bikin aku merasa Indonesia tuh apa ya? Mungkin ini ya, friendly face. Jadi kalau kayak kita apa ya, nggak kenal orang asing, tapi ada rasa kepingin menyapa, ada rasa ingin apa ya, ngobrol gitu loh. Bagiku itu gitu ya, maksudnya nggak bisa cuma anteng-anteng, nggak bisa. Jadi kadang kita pengen apa ya, bertegur sapa dengan orang lain. Nah itu mungkin keramah-tamahannya orang Indonesia tuh yang masih. Ya, karena kita kan dari dulu kita diajarin untuk ramah, untuk menyapa orang yang lebih tua. Ngomong selamat pagi gitu-gitu kan ya. Oke. Ada lagi kira-kira? Itu kebawa loh. Apalagi ya yang iyalah, kira-kira apa lagi? Kalau dari segi ini bahasa, udah menguasai berapa bahasa yang ada di Indonesia? Bahasa daerah, aduh enggak lah, cuma Palembang doang paling. Palembang doang ya? Kalau aku tuh kenapa? Kalau aku tuh lumayan loh, karena kan Palembang, terus suami karena Jawa, orang Jawa, jadi tahu juga. Jadi lumayan banyak ya, jadinya tahu kemana-mana. Gitu. Terus ada lagi kira-kira? Apa ya? Yang ini menunjukkan keindonesiaan Anda. Ya itu sebenarnya itu dulu ya. Sopan-sopan dan ramah-ramah loh, sopan-sopan. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak sungkanan, merasa sungkanan. Jadi bisa kayak di suatu tempat. Kalau di luar negeri kelihatan banget ya, Ci. Kalau misalnya kan udah pernah melanglang buana nih ke Amerika, ke apa, itu kelihatan banget nggak? Kalau orang tuh langsung tahu gitu. Kalau Rika orang Indonesia. Iya, kelihatan banget. Ya. Kadang-kadang mereka langsung, halo, apa kabar? Gitu. Jadi nggak tahu dari mananya, mungkin, I don't know, mungkin dari bentuk ininya kali ya, fisiknya kali ya. Indonesia. Selain itu ya aku merasa identitasku terasa banget Indonesia itu kalau ya itu ya mungkin kalau misalnya kita keluar negeri ya itu sungkanan. Kelihatan ya kalau misalnya orang lain tuh lebih nggak, yang orang luar itu mungkin lebih
to the point, nggak mikirin orang lain gimana. Kalau kita lebih Kita ini ya, suka lebih. itu sih yang Oke. Mau makan juga sungkan. iya, Makan iya juga kayak sungkan. gitulah ada sukanya. Terus kalau kayak misalnya apa kebetulan lagi nginep di rumah keluarga misalnya, terus kan ada pasangan dari beda negara. Nah, itu kelihatan aku tuh ngerasa kok sungkanan kalau cuma duduk-duduk aja. Jadi pasti nanti ikut sibuk nih bebenah di dapur lah, apalagi itu Fem, itu kelihatan banget Indonesianya tuh. Semangat gotong royongnya kali ya, semangat gotong royongnya. Semangat Iya, gotong royong. Betul. Jadi kayak dulu aku pernah nih ya kan tinggal di hotel backpacker. Waktu itu kan antar anak sekolah, aku tinggal di hotel backpacker selama 2 minggu gitu. Itu kelihatan banget Indonesia aku loh. Jadi kayak ngelihat ada apa ya sama-sama temen gitu, masak bareng segala macam. Nah, rasanya tuh kepengen bantuin, minimal bantu cuci piringin segala macam. Itu kebawa loh Indonesia banget sampai Paris itu it's my job ini my ini, tapi nggak tahu lah kayaknya naluri kali ya, kita kan biasa menawarkan diri untuk membantu orang kan gitu loh kayak jadi bawa itu padahal menurut mereka is fine. Terus menolak sesuatu itu rasa sungkan gitu. Ya. Aku pernah menawarkan ke seorang teman orang Prancis gitu ya, lagi makan biskuit, you want some? Dia langsung bilang, no, I don't like cheese, I'm sorry. Better I say no, I accept it, but I don't like it gitu. Nah, kalau kita kan enak ya, kalau ditawarin, oke, thank you, padahal, nah itu budaya. Itu. Gak enak hati. Ya, gak enak hati. Itu sih, Fem. Kalau kamu gimana, Fem? Oke, kalau aku apa ya, yang bikin Indonesia banget itu ya satu, ya itu tadi bahasa. Aku juga banyak menguasai bahasa daerah. Terus apa ya? Aku merasa kalau nggak tahu nih ya, aku merasa bahasa Indonesia aku tuh bagus. jadi aku bangga gitu loh. Nah, tapi kan tadi nggak bisa ngomong bahasa juga. Jadi satu lagi lagu daerah. Aku dari kecil sampai sekarang itu banyak sekali tahu lagu-lagu daerah. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu nih misalnya ini lagu apa, aku langsung tahu. Jadi kelihatan itu otomatis kalau diantara orang-orang yang lain langsung tahu ya kan kita jujur aja ya muka seperti ini gitu loh ya. Kadang-kadang kita kan diasumsikan bahwa lu nggak tahu lah tentang budaya ini. Tapi aku tahu gitu loh. Aku tahu lagunya mereka. Aku kurang lebih tahu bahasanya mereka, bahasa daerah-daerah yang ada di sini gitu loh, bahasa Indonesia dan suku-suku yang lain, lagu-lagu suku-suku yang lain aku tahu. Karena kan suka musik, jadi dari kecil tuh tahu lah, seneng gitu. Aku seneng dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagunya bagus, maksudnya musiknya bagus. Jadi aku beneran sampai sekarang tuh menguasai, maksudnya nada-nada aja begini dia tahu. Nah itu juga termasuk kalau denger lagu Indonesia Raya itu ada feel something different ya gitu. Itu kayaknya mau kemana-mana juga begitu. Jadi itu Indonesia banget tuh. Terus apalagi ya kalau yang dibilang Indonesia banget kayaknya masakan juga, makanan ya. Makanan yang pedas ya, sama kerupuk sih ini ya karena orang Palembang kan. jadi memang begitu. Terus makanan tuh juga lebih banyak belajar maksudnya ya masakan yang memang masakan ala orang Indonesia gitu. Ya, aku juga lebih suka masakan Indonesia. Kalau yang Chinese food atau apa ya kita suka aja sih, cuman apa ya? Walaupun masakan Indonesia tuh sebenarnya ribet, benar. Masakan Indonesia tuh ribet, bumbunya banyak ini. Tapi aku suka gitu karena rasanya kaya rasa gitu kan. Kalau yang lain tuh kan lebih plain, lebih yang enggak spicy. Enggak spicy kayak di masakan Indonesia gitu. Itu sih kalau keluar negeri aku kalau bandingin apa yang bikin orang tahu ya kalau kita orang Indonesia ya kayaknya ya sama sih kita kalau sakit lebih ramah. Kenapa? Kalau sakit kerokan, minyak angin, bener loh.
tuh. Iya. Minyak angin, oles-oles. Indonesia banget itu. Ya, tuh ya. Itu Balsem-balsem. krokan, balsem, terus dulu juga kalau kita ke Singapura tuh ya kan sama tuh orang bisa nebak loh kalau misalnya ke Singapura. Soalnya apalagi kalau kita ke Mount Elizabeth rumah sakit itu orang langsung tahu kalian pasti orang Indonesia. Loh, nggak tahu kok tahu ya? Ya mereka gini, mereka bilang yang membuat negara kami itu bisa bertumbuh rumah sakitnya jadi bagus itu gara-gara orang Indonesia. Jadi oke, jadi kelihatan lah kalian itu yang lebih care, mesti kemana-mana gitu kalau di rumah sakit. Kalau mereka ya lebih nggak terlalu mikir katanya kalau kita kalau sakit nggak sampai segininya harus ke rumah sakit ini gitu. Tapi kalau orang Indonesia kalau di Singapura pasti maunya ke rumah sakit itu ketadian yang Mount Elizabeth. Jadi kelihatan dari ininya apa ya mungkin Suka dari penampilan komunitas. Terus satu lagi kita ini kan mungkin lebih apa ya, aku lihat juga kalau di luar nggak tahu ya, kalau lihat kalau orang tuaku ya mungkin aku lebih banyak kita berani nanya-nanya kayaknya ya, mau nanya-nanya misalnya beli makan itu mesti yang kita kan punya budget terbatas kan, nggak seperti orang lain kalau kita lagi keluar gitu loh. Sampai terus kayaknya kita orang Indonesia atau mungkin juga yang lain aku nggak tahu ya, tapi kalau orang Indonesia ketahuan juga, maksudnya lebih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan makanan orang, nggak terlalu bisa adaptasi langsung dengan makanan luar gitu. Jadi langsung kelihatan. Ya lu pasti dari orang Indonesia nih kan, ya soalnya bakannya milih-milih mesti yang menu-menu begini-begini ya, itu juga kayaknya gitu. Kalau ya kira-kira lebih sama seperti itu. Ya dari situ aja, dari musik, dari makanan. Kalau dari tindakan, dari perilaku gotong royong tuh sebenarnya aku tahu ya, cuman lebih terasa lagi tuh waktu aku tinggal di Surabaya ini. 10 tahun yang lalu juga tinggal di Surabaya tuh. Dan tinggalnya kan juga agak pinggir-pinggir. Jadi kita nih punya kebiasaan apa ya gitu, saling kasih barang. Kalau kita punya makanan kita masak terus kita kasih tetangga kan. Nanti baliknya sama juga tuh dikasih lagi tuh. Nah, terus aku rasa ini nih cikal bakalnya jadi mudah nitip oleh-oleh, bawain oleh-oleh. Ini nih cikal bakalnya nih karena senang berbagi itu. Nggak enakan ya? Nggak enakan juga. Misalnya ke luar negeri nitip oleh-oleh juga pakai sungkan kan, nitip ini ya, nitip itu ya. Nah itu kan juga Indonesia banget. Iya, orang lain kayaknya enggak deh. Orang Indonesia dari mana-mana kayak gitu emang. Dari mana-mana juga kepikiran pengen bawain si A, si B, si C kan? Iya. Nah itu kan orang luar memang bisa. Orang luar mah enggak deh. Mereka belanja emang untuk diri mereka. Nggak sampai mikirin my mom, my sister, my nephew, enggak gitu. Jadi kayak Indonesia banget ini tradisi ngoleh-ngolehin dan nitip oleh-oleh. Nitip. Iya sih ya. Kayaknya sih begitu. Iya, mungkin dari awal itu. Karena kalau di sini itu kelihatan banget. Jadi kalau ada orang pindahan baru masuk satu pemukiman, itu dia bikin makanan nasi kotak itu nanti dibagiin buat semua tetangga. Seperti itu memang. Jadi aku tuh kalau pas di sini tuh sering banget dapat seperti itu. Karena berarti langsung tahu, oh ada tetangga baru. Jadi kayak kenalan gitu. Terus nanti sebelah ngasih apa, ya kita juga begitu. Jadi apa ya, di satu sisi ya apa itu kebersamaan, memang kebersamaan. Ya, cuman ya memang jadinya kesannya kalau ada orang yang ya itu tadi kalau misalnya kita harus keluar atau apa, kalau yang nggak merasa direpotkan sih mungkin nggak apa-apa kali ya beli oleh-oleh. Tapi kan ada orang-orang yang memang ngerasa repot. Ada cowok-cowok khususnya. Kalau cewek-cewek sih mungkin masih mau. Kalau cowok-cowok nggak mau tuh biasanya. Nah, oh, beli aja sendiri katanya atau apa gitu. Dan online bisa ini gitu. Oke. Tapi kan oleh-oleh kan lain ya. Beda historis.
Jadi kebersamaan itu bagus, tapi kadang-kadang jadi memberatkan. Misalnya kayak gini, ya itu tadi, biasa ada apa gitu harus bagi-bagi. Nah, ketika lagi nggak punya duit Ya, gimana? Ketika lagi tuh. terbatas ekonomi gimana? Terus biasa kan gitu kalau Ya. diundang kondangan, ya minimal harus bawa amplop. Nah, kalau pas lagi diundang lagi nggak punya duit Lagi nggak. gimana? Iya. Atau lagi punya kesusahan, pos-pos untuk kondangan nggak ada, terus gimana? Nah itu yang bikin Indonesia banget tuh, dilema ya. Tuh. Nah itu Terus satu kan kalau kita mau siapin segala macam, kita harus effort lebih kan. Kadang-kadang, aduh, apa mikir juga. Jadi masak itu kan nggak gampang kalau mau masak banyak, ya. Jadi harus cari waktu, harus ini atau itu. Ngasihnya ngasih, cuman dalam hati masih ada yang kayak, gue capek sebenarnya. Kalau bisa di skip gitu. Cuman ya itulah memang budaya, tapi kalau untuk kayaknya juga kita harus tahu ya, maksudnya walaupun ada seperti itu, tapi kita juga memaklumi kalau misalnya ada yang maksudnya kita, aku pernah nih ya kemarin deh, aku kan diskusi juga tuh sama suami. Ntar kalau gue kasih ini, ntar orang lain asumsinya selalu nanti gue mesti balikin lagi, tuh kayaknya membebani orang banget gitu. Nah, terus kita kasihlah tuh tetangga kan, terus langsung suamiku bilang, udah deh jangan dibalik-balikin lagi gitu. Tenang-tenang aja, kalau nggak ada nggak usah. Jadi kayaknya kita perlu deh ngomong kayak gitu supaya orang juga nggak ngerasa, aduh ntar gue mesti kasih apa dong gitu loh. Jadi kita juga pas ngasih, aku juga pernah gitu soalnya sama temen. Aku sebenarnya nggak ada instan, ini di Jakarta nih, dikasih, terus aku balikin lagi, emang ada makanan juga, tapi sebenarnya aku nggak berniat untuk saling membalas-membalas, enggak, memang kebetulan aja aku beli. Terus dia ngomong, lu pasti ada barang nih, lihat, dilihat tuh, jadi dia udah ada feeling, kalau aku tuh bakal balikin lagi. Terus dia bilang, udah next time mah gak usah ini, gua kasih, biarin aja, lu gak usah peduli harus balikin atau apa. Nah itu mungkin lebih enak, nggak ada beban. Tapi kan kita ya berhadapan. Gimana kasus lain? Yang bikin kita jadi orang Indonesia apa? Makan pakai tangan. Makan pakai orang tangan. Lain tidak pernah pakai tangan. Telanjang. Terus gitu tadi apalagi ya, di mana-mana tukang gorengan. Terus kita dikit-dikit maunya makan gorengan kan, cari gorengan kan. Orang Indonesia tuh nggak bisa sesuatu. Minimal kalau kita nggak cari gorengan, kita sendiri yang bikin. Tahu goreng, tempe goreng. Harus ada gorengan. Pasti, pasti ada itu. Jadi mana bawa Indomie. Mana-mana bawa Indomie. Kalau Indomie ya, kalau itu ya, kalau di luar. Kalau sampai terdesak Indomie gitu kan, nggak bisa makan Indomie. Itu Indonesia banget. Apalagi ya? Apalagi kalau baju apa nggak ya? Orang Indonesia banget tuh pakai baju kayaknya enggak deh ya. Sarungan enggak juga sih, itu mah cowok doang. Kalau kita paling ya kalau sifat-sifat untuk aku nggak tahu kalau misalnya udah orang-orang yang sudah ini ya kalau di luar di sini tuh gini, kalau aku lihat ya di Indonesia yang aku lihat dibandingin di luar, kita nggak kebiasaan jalan kaki kalau di sini. Iya benar. Kalau di luar itu orang parkir cari yang dekat. Kalau perlu depan lobi. Gitu kan. Sampai jauh dikit ngomel. Kelihatan banget tuh. Kelihatan banget. Jadi waktu di luar negeri, pas kita harus jalan kaki, itu satu hal yang baru banget tuh. Kalau orang yang nggak biasa ya, itu kan karena kita di sini semua serba minimal kita punya kendaraan motor. Gitu. Jadi segala sesuatu bisa dari itu. Jadi aku juga baru ngeh itu sama tetangga, even tetangga atau teman-teman yang rumahnya bukan di kota loh, di kampung. Mereka juga males jalan kaki. Berarti memang kita nggak biasa jalan kaki. Kita senengnya naik kendaraan, sepeda, mobil. Sementara di negara luar itu biasa ya jalan kaki. Dan angkot
maksudnya public transportation itu emang benar-benar bagus sih ya, itu mendukungnya. Kalau di sini kan mungkin orang ragu gitu harus naik public transportation. Memang sih kekurangannya sih. Jadi kita memang jadinya kebiasaan nggak mau jalan kaki gitu loh. Kadang yang cuma ke pasar aja naik mobil. Iya, apalagi ya yang bikin kita kelihatan Indonesia. Dikit-dikit salaman, Fem. Orang Indonesia tuh senang gitu salaman. Ya? Salaman, mau pulang. Sama kayak orang Jepang kan yang ngomong. Kan? Cipika-cipiki termasuk nggak tuh? Termasuk. Termasuk ya. Gitu ya. Bener loh. Iya. Salaman gitu kan. Foto bareng. Iya foto bareng. Oh ya, foto ya. Kalau orang luar itu kan kalau makanan apa di foto kayaknya yang lain juga sih ya. Tapi itu ya bisa juga. Asia lah, mungkin Asia ya. Asia. Di Asia ya. Iyalah, memang sini cuma minum es teh aja di foto. Minimal jadi status WA. Oh ya, benar-benar Ci. Satu lagi tadi, gara-gara ngomong kayak gini, orang Indonesia banget itu orang yang pasti pakai medsos. Iya. Terus gini yang aku lihat ya. Ada. Jadi kalau aku lihat ya, kalau kita berpergian ke satu tempat, yang dicari itu sebenarnya foto-fotonya, spot foto. Itu Indonesia banget tuh. Ini kalau perhatiin orang luar, mereka beli foto tapi yang penting duduk, nikmatin suasana. Kalaupun foto, mereka sebenarnya foto pemandangan gitu ya, surrounding. Kalaupun foto, nggak foto selfie bareng gitu. Nah ini bikin Indonesia banget gitu. Kalau pergi ke satu tempat, foto-foto aja kerjanya, terus selfie itu Indonesia banget tuh. Ya, jadi ya karena ini jadi ketahuan dan orangnya juga gini, di internasional nih sekarang ini di bagian digital ya, digital. Orang Indonesia itu gampang ketahuan kok. Karena banyak banget orang Indonesia yang termasuk paling banyak pengguna medsos. Jadi kelihatan banget kalau online itu komentar orang-orang luar negeri gitu ya, semua posting yang sebenarnya nggak ada hubungannya. Bisa ada orang Indonesia yang bisa komen juga di situ. Dimanapun ada. Dimanapun ada. Jadi mungkin nanti nih tema berikutnya nih kita membahas perilaku orang Indonesia di media sosial. Seru nih. Yeah. Itu soalnya ketahuan banget gitu. Orang Indonesia itu pasti Twitter aja trending orang Indonesia seberapa kali tentang Indonesia. Sampai orang luar itu sampai nanya, ini siapa gitu loh. Berarti kan kita ini mendunia banget kalau di dunia digital medsos. Nanti ya beneran ya kita angkat ya temanya ya Fem ya. Temanya ya. Oke. Terus kita punya waktu tinggal sekitar 10 menit lagi nih. Tapi ya gitulah ya. Oh, aku rasa juga satu sih yang bikin kita kelihatan Indonesia, pakaian juga ya. Pakaian kita kan lebih yang kita kan orangnya mikirnya ya kita sopan gitu ya. Kita nggak terlalu banyak macam-macam. Kalau kita di luar negeri juga kelihatan banget yang pakaiannya. Kalau orang luar negeri kan lebih nggak mikirin penampilan gitu. Oke, mungkin ya, aku nggak tahu kalau sehari-hari gitu jalan-jalan. Kalau satu Fem, orang kita tuh kalau kondangan heboh Fem, nggak kayak orang luar. Kalau orang luar ya. Perhatiin deh ya, mereka dandannya simple, bahkan rambut nggak di macam-macam. Iya. Paling diurai atau paling diikat di belakang ya. Bajunya pun simple. Kalau orang kita Fem, makeup simple. Hair ya kan? Dari salon dong. Betul, belum lagi baju pestanya, high heel-nya. Nah, itu mungkin yang bikin banget tuh ya kalau kondangan mendok gitu. Kalau orang bule itu bisa pakai doang sama pelembab gitu. Terus memang kita meriah juga kan kalau kita
ciri khas orang Indonesia juga kalau ada pesta itu ya pasti meriah, makan banyak, makan tersedia atau apa gitu kan. Kalau orang luar ya aku pernah dikasih tahu sama beberapa orang Amerika, dia bilang orang Indonesia ini kaya-kaya tahu katanya. Coba kalau bikin pesta pernikahan, sekampung itu diundang katanya. Kalau orang kita cuma berapa, paling keluarga dekat gitu, nggak sanggup gitu, maksudnya sampai harus ngurusin segitunya. Dan kalian tuh masih bisa bikin sampai satu kampung, bikin konser, makanannya banyak dari pagi sampai malam nggak habis-habis. Orang kaya banget gitu. Itu ya Feb, kalau makin tinggi status sosialnya Feb, satu malam pun tak cukup loh pestanya. Iya betul. Suaminya, dari keluarga istrinya, itu bisa ada kan yang sampai 7 hari 7 malam pestanya. Jadi kayak pesta rakyat, ya. Orang lain ikut menikmati. Padahal iya benar itu. Oke Dek, kayaknya kita harus mulai tutup acara ini, walaupun kita seru banget pembahasan kali ini ya. Nah, jangan lupa kalau kita kemana-mana kita harus tunjukkan keindonesiaan kita ya, entah dari penampilan kan, dari tingkah laku itu ya yang positif lah ya. Kalau yang negatif misalnya telat atau misalnya apa ya, itu ya jangan dilakukan, jangan dijadikan kebiasaan gitu. Jadi kita pakai kebiasaan. Kita pakai kebiasaan yang baik-baik saja sehingga orang tahu kalau Indonesia itu ya orangnya memang bagus-bagus, makanannya enak-enak ya, kebudayaannya kaya, banyak, itu memang Indonesia. Dan sukunya banyak tapi tetap bisa bersatu. Itu kayaknya Indonesia banget juga tuh ya Rika ya. Karena nggak semua negara itu punya banyak suku tapi bisa kompak gitu. Benar kan? Apalagi kalau dapat link ya. Betul ya? Link video ya. Kompak banget. Oh iya betul. Semua jadi satu dari segala, nggak ada lagi namanya perbedaan agama, partai dan sebagainya. Semua bersatu gitu. Oke. Kalau gitu kita kayaknya cukup ya, tutup ya. Oke, terima kasih ya sudah dengarkan. Ya, sudah dengarkan podcast Like Academy. Semoga tema kali ini memberikan inspirasi dan manfaat bagi keluarga Like Indonesia. Nah, jangan lupa subscribe channel YouTube kita, like juga, tekan lonceng, dan berikan komentar, kritik, dan saran. Dan jangan lupa share juga ya ke orang lain ya. Nah, itu saja. Dan kita juga banyak loh acara-acara yang ada. Coba Rika bisa jelasin apa aja tuh nanti yang kalau mereka mau masuk jadi member. Untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas Like Indonesia, kita punya 3 acara publik yang bisa diakses. Ada Cicatu, ada Hotspot, dan ada Impact. Jadi hampir setiap minggu kita membuka acara-acara publik untuk teman-teman supaya teman-teman bisa menikmati, belajar bareng, lalu setelah itu lulus, join ke Like Academy. Nah, caranya adalah hubungi nomor telepon 0812 92 92 1550 untuk mendapatkan updatean informasi-informasi terbaru mengenai acara-acara yang akan diselenggarakan oleh Like Indonesia. Sampai jumpa ya teman-teman, aku tunggu ya WA-nya. Dah. Dah.